Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Ya, terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 112 dengan topik seorang komentator di YouTube, yang membuat komentar bernama Syahid Abdul berkeberatan. Mungkin yang namanya Abdul Syahid ya, saya nggak tahu ya, tapi ditulis Syahid ABD. Yesus disebut anak domba. Wajarkah Yesus yang mulia disebut anak hewan? Yesus disebut anak domba. Wajarkah Yesus yang mulia disebut anak hewan? Ini komplainnya beliau. Saya Mbak Bagio Bahagia menyesal kenapa sudah 13 hari beliau mengunggah ini di kolom komentar. Baru saya temukan kotak-katik, baru saya temukan komentar beliau dan baca komentar Anda. Mohon maaf ya, Saudara Syahid. Anda menulis tulisan Bible sangat rasis dengan Yesus. Tulisan Bible penghina Yesus. Tulisan Bible pengolok-olok Yesus. Tak ada kasih dengan Yesus. Tulisan Bible. Tulisan Bible sangat rasis. Galatia 3:13. Di mana mulianya Yesus dengan tulisan Bible. Yesus anak domba. Wajarkah Yesus yang mulia disebut anak hewan? Paling keji dan tak kasih tulisan Bible dengan Yesus. Demikian tulisan Anda saya kutip. Ya. Melihat gaya bahasa Saudara Syahid, saya duga Anda bukan penutur bahasa Indonesia. Anda bukan orang Indonesia. Namun saya bisa sangat mengerti dengan baik seluruh kalimat-kalimat Anda. Bahkan saya merasakan kalimat-kalimat Anda mengandung minat ingin mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Kok aneh? Yesus yang Tuhannya orang Kristen kok disebut anak hewan? Allah Bapa sedang menarik Anda untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 6:44. Saya coba menjawab pertanyaan Anda di kolom komentar ini. Semoga Anda memahaminya dan menjadi percaya serta selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang Anda maksud dengan frasa tulisan Bible di dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan ayat Alkitab. Tulisan Bible biasanya disebut di dalam bahasa Indonesia ayat Alkitab. Ayat Alkitab menghina Yesus. Ayat Alkitab pengolok-olok Yesus. Ayat Alkitab tidak mengandung kasih kepada Yesus. Di mana mulianya Yesus yang dituturkan oleh ayat-ayat Alkitab? Yesus anak domba. Wajarkah Yesus yang mulia disebut anak hewan? Ayat Alkitab paling keji dan tidak mengasihi Yesus. Demikian ungkapan Bapak Syahid, ya, Mr. Syahid. Berikut adalah uraian saya. Saya yakin bahasan ini bermanfaat juga bagi para penyimak video yang lain. Silakan rame-rame menyimaknya dan memberi komentar, koreksi. Memang kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menghinakan dirinya sendiri, supaya umat manusia selamat dan dimuliakan. Ini prinsipnya seluruh Alkitab. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, menyerahkan nyawa sebagai tebusan dosa. Saya jawab lebih dulu pertanyaan Anda tentang Yesus disamakan dengan anak domba. Kemudian setelah itu saya akan menjawab pertanyaan tentang Yesus dijadikan terkutuk di atas kayu salib. Dua saja ya, tidak panjang-panjang. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia, aku, Yesus, akan diserahkan dan disalibkan. Ya ini, Pak Yesus sendiri sudah memberitahu bahwa beliau akan diserahkan, aku akan diserahkan dan disalibkan. Memang datang untuk ke dunia untuk mendapat siksa ini, memang supaya manusia selamat. Nah, seperti hari ini tanggal 18 April 2025 di seluruh dunia merayakan Hari Raya Paskah.
Di kalender Indonesia ditulis hari libur, yaitu merayakan wafatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Peristiwa Paskah di mana Yesus Kristus bertindak selaku domba Paskah yang disembelih di kayu salib ini dirayakan setiap tahun sejak tahun 33 Masehi. Yesus Kristus disembelih di atas kayu salib, tanda kutip. Sedangkan perayaan Paskah pertama yang terjadi 1470 tahun sebelum Masehi dirayakan setiap tahun oleh bangsa Yahudi. Dilanjutkan setelah penggenapannya terjadi. Yesus Kristus disembelih, tanda kutip, di atas kayu salib selaku domba Paskah. Wafatnya seorang Yesus Kristus secara mengerikan di kayu salib kok dirayakan ya? Why we celebrate this horrifying death? Why? Sebab pada saat Yesus Kristus disalib menyerahkan nyawa pada hari Paskah di tahun 33 Masehi itu, Allah sedang meluputkan seluruh umat manusia dari hukuman akibat dosa-dosa mereka. Jadi terjadi euforia, sukacita yang besar di antara orang-orang yang sudah mau menerima keselamatan kekal ini. Saya yakin Anda segera akan termasuk di dalam bilangan orang-orang ini. Yesus Kristus disalib menyerahkan nyawa pada hari Paskah di tahun 33 Masehi, bertindak selaku anak domba Paskah yang disembelih pada peristiwa Paskah pertama. Bertindak selaku hewan domba Paskah yang disembelih pada peristiwa Paskah pertama, yaitu saat Allah melepaskan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, di mana mereka sebelumnya dijajah 430 tahun. Ini tertulis di kitab Keluaran pasal 12 dan pasal 13. Yesus Kristus disalib menyerahkan nyawa pada hari Paskah di tahun 33 Masehi, menggenapi nubuatan pada Paskah pertama, to fulfill God's prophecy about the first Passover. Diperkirakan 1470 tahun sebelumnya, di mana Allah menyuruh Nabi Musa untuk memerintahkan bangsa Israel menyembelih domba jantan dewasa tidak bercacat. Jantan dewasa tidak bercacat. Ini mengacu kepada Yesus Kristus laki-laki dewasa 33 tahun, tidak disembelih pada waktu, tidak disalibkan pada waktu masih bayi, dewasa dan tidak berdosa, karena tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan, melainkan Allah yang menjadi manusia. Lalu darahnya, itu hewan domba Paskah itu, yang pada Paskah pertama itu, dioleskan di ambang pintu, di kosen pintu. The Israelites put blood on the doorpost. Jadi kosen pintunya itu diolesi, put on the blood on the doorpost. Jika Allah melihat tanda darah di ambang pintu ini, maka Allah akan meluputkan penghuni rumah dari murka Allah, yaitu kematian anak sulung. Jika orang percaya kepada Yesus Kristus, sepertinya ada tanda darah di ambang pintu hatinya, maka Allah akan meluputkan dia dari hukuman akibat dosa-dosanya, asal bertobat. Ya, zaman dulu Allah meluputkan penghuni rumah dari murka Allah yang ada tanda darahnya di doorpost, ada di kosen pintu itu, dari kematian anak sulung. Seperti darah hewan domba yang disembelih pada saat Paskah pertama berfungsi meluputkan bangsa Israel dari murka Allah yang menghukum negeri Mesir, meluputkan bangsa Israel dari murka Allah yang menghukum negeri Mesir. Jadi bangsa Israel kan yang mengoles darah di pintunya, maka dia luput. Orang Mesir tidak mengoles karena Musa tidak diutus kepada orang Mesir. Tapi kalau orang Mesir seandainya kebetulan mendengar, kalau mengoles darah
domba jantan Israel luput. Dia luput juga. Tapi tidak ditulis di dalam Alkitab. Itu logika kita saja. Tidak ditulis di dalam Alkitab seperti itu. Tapi kalau memang kebetulan mendengar. Jadi ini artinya, jadi kalau bukan orang Kristen, kalau mendengar, oh kalau percaya Yesus, aku diluputkan dari hukuman Allah. Aku terima deh. Ya itu dia. Itu maksudnya Mbak. Kita luput dari hukuman Allah. Digantikan oleh beliau. Itu luput. Walaupun bukan orang Kristen. Itu maksud Mbak. Seperti darah hewan domba yang disembelih pada saat Paskah pertama berfungsi meluputkan bangsa Israel dari murka Allah yang menghukum negeri Mesir saat itu. Maka sejak saat Yesus Kristus disalib menumpahkan darah selaku domba Paskah pada hari Paskah di tahun 33 Masehi, darah Yesus Kristus meluputkan umat manusia dari murka Allah akibat dosa-dosanya. Jadi orang yang ditandai itu luput, percaya, mau percaya. Itu seperti ditandai di pintu hatinya dengan darahnya Yesus Kristus. Karena darah Yesus Kristus meluputkan umat manusia dari murka Allah akibat dosa-dosanya. Karena dengan tercurahnya darah Yesus, dosa-dosa umat manusia diampuni. Darahnya Yesus Kristus tercurah dan beliau berseru, sudah selesai, sudah genap, it is finished. Maka dosa manusia diampuni semuanya. Kalau mati, bukan. Kalau mau. Matius 26, 27, 28. Matius pasal 26 ayat 27, 28. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di gereja tidak minum darah, minum sirup merah. Ya sekarang ya anggur encer lah. Begitu. Simbolik saja. Bukan orang Kristen lalu mabuk-mabuk. Di gereja minum anggur. Bukan. Dulu itu gereja pertama. Saya masuk gereja itu pakai roti tawar. Beli roti ya. Sebetulnya tidak beragi. Tapi waktu itu tidak ada. Digunting-gunting, dipotong-potong kecil-kecil. Simbolik saja. Sebagai tubuh. Dan minum sirup saja. Darahnya Yesus Kristus. Itu darah. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itulah fungsi darah Yesus yang tercurah pada tahun 33 Masehi. Mengampuni dosa. Sebab di dalam darah mengandung nyawa umat manusia sehingga luput dari hukuman Allah. Mengampuni dosa umat manusia sehingga luput dari hukuman Allah. Seperti darah hewan domba jantan yang disembelih pada Paskah pertama 1470 tahun sebelumnya. Itu adalah meluputkan orang Israel dari hukuman Allah yang sedang menghukum negeri Mesir. Luput, dua-dua luput artinya. Itu nubuatan. Syarat domba Paskah itu adalah jantan, dewasa, tidak bercacat. Yesus laki-laki, dewasa, tidak berdosa. Karena bukan terjadi dari benih laki-laki dan perempuan, melainkan benih beliau adalah Allah yang menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Yohanes 1:14, Lukas 1:31 nggak salah. Jadi Yesus adalah satu-satunya orang, besar, yang memenuhi syarat bertindak selaku domba Paskah. Laki-laki, dewasa, tidak berdosa. Kesimpulan, pertanyaan Yesus disebut anak domba. Wajarkah Yesus yang mulia disebut anak hewan? Sudah terjawab, bukan? Yesus memang satu-satunya orang laki-laki, tanda kutip, yang dewasa, laki-laki, dewasa, tidak berdosa. Memenuhi syarat untuk menggantikan hukuman semua umat manusia. Untuk bertindak sebagai domba jantan Paskah, domba jantan yang disembelih pada hari Paskah. Memang inilah bukti daripada kasih Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang mau digantikan hukumannya, mau ditebus,
dosanya oleh darahnya anak domba ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tadi keselamatan dipandang dari sudut pengampunan orang berdosa. Tadi toh, yang tadi hewan domba Paskah ini. Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah yang disembelih pada hari Paskah melalui darah domba jantan Yesus Kristus tadi dipandang dari pengampunan orang berdosa. Orang berdosa diampuni. Sekarang keselamatan dari sudut orang berdosa diluputkan dari kutuk. Yesus Kristus yang tidak berdosa menggantikan kita menjadi terkutuk di kayu salib, supaya umat manusia selamat dan diberkati menjadi anak Allah. Now, the salvation of sinners is seen from the perspective of being delivered from the curse. Jesus, who was without sin, took the place of humanity and became a curse. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih bisa diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, disertai berkat jasmani, ekonomi yang berkecukupan untuk keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan. Bagikanlah video ini. Tekanlah subscribe, maka Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.